0810920025. Saya mahasiswa IAIN Madura Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam angkatan 2022. Di sini saya akan membawakan materi tentang kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan jika perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu. Dan selanjutnya, berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua adalah hal-hal penting mengenai kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan itu pada hakikatnya berhubungan dengan tenaga manusia. Dan yang kedua, yaitu kepemimpinan itu pada hakikatnya terdapat pada kelompok yang terorganisasikan. Dan yang ketiga, sebagai satu kekuatan atau potensi. Pengaruh pemimpin itu pada pihak lain dapat memperkembangkan hubungan kemanusiaan yang lebih baik dan dapat mempengaruhi pertumbuhan sikap-sikap yang positif daripada individu-individu yang dipimpinnya. Tetapi yang paling penting ialah pengaruh kepemimpinannya sangat menentukan bagaimana kualitas kegiatan kerjasama dan kualitas hasil yang dapat dicapai oleh kegiatan kerjasama dalam lembaga tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri seorang pemimpin, yaitu yang pertama adalah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya. Dan yang kedua, memfungsikan keistimewaan yang lebih dibandingkan orang lain. Ketiga, memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang keempat adalah mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Yang kelima, bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar orang lain simpatik kepadanya. Keenam adalah bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka. Dan yang ketujuh, mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah, karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol pengawasan atas pekerjaan anggotanya, meluruskan kekeliruan, serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedelapan adalah bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong, karena nasihat dari orang-orang yang ikhlas jarang sekali kita peroleh. Berikutnya adalah peran pendidikan menurut Mulyas. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikannya, karena ia merupakan pemimpin di lembaganya. Kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan sekolah secara formal kepada atasannya atau secara informal kepada masyarakat yang telah menitipkan anak didiknya. Di samping itu, kepala sekolah juga harus berusaha keras menggerakkan para bawahannya untuk berubah, setidaknya mendukung perubahan yang dirintis kepala sekolah secara proaktif, dinamis, bahkan progresif. Disiplin mereka harus dibangkitkan, sikap kerjasama mereka lebih dibudayakan, dan suasana harmonis di antara mereka lebih diciptakan. Berikut adalah fungsi dan peran kepala sekolah, yaitu yang pertama adalah sebagai pendidik.
atau edukator, kemampuan membimbing guru dalam melaksanakan tugas. Yang kedua adalah sebagai manajer, kemampuan menyusun organisasi persoalan dengan uraian tugas sesuai dengan standar yang ada. Yang ketiga adalah administrator, yaitu kemampuan mengelola semua perangkat KBM secara sempurna dengan bukti berupa data administrasi yang akurat. Dan yang keempat adalah sebagai supervisor, yaitu kemampuan menyusun program supervise pendidikan di lembaganya yang dapat melaksanakan dengan baik. Yang kelima adalah kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Yang keenam adalah sebagai inovator, yaitu mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan Set 별 berikut adalah teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori kepemimpinan karismatik, yaitu memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas. Yang kedua adalah teori kepemimpinan transformal, yaitu tujuan yang telah ditentukan dengan cara menjelaskan ketentuan-ketentuan peran dan 샛별 tipe seorang pemimpin, yaitu 1. Praktivasi kepemimpinan yang praktipatis menurut Isnajo adalah suatu cara pemimpin yang memungkinkan para bawahan turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Bila ternyata proses tadi mempengaruhi kelompok atau bila memang kelompok bawahan ini mampu turut berperan dalam pengambilan keputusan dalam hal di atas, tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka yang berinisiatif, akan tetapi membuat mereka menyelesaikan tugas mereka sendiri. Yang kedua adalah laissez-faire atau bebas. Dengan cara ini, seorang pemimpin akan meletakkan tanggung jawab pengembalian keputusan sepenuhnya kepada para bawahan. Nah, di sini pemimpin hanya sedikit saja atau hampir sama sekali tidak memberikan pengarahan. 샛별 Permasalahan yang dialami oleh pemimpin. Yang pertama adalah konflik diri sendiri. Seperti kepala madrasah pada waktu yang sama dihadapkan pada pilihan dilematik antara pergi ke madrasah tepat waktu sebagaimana ketentuan yang disepakati atau kepentingan mengantar istri ke pasar karena memiliki hajat yang sangat penting. Memilih dua kepentingan ini benar-benar menimbulkan konflik dalam dirinya yang sama-sama beresiko. Yang ketiga adalah konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua yayasan. Konflik semacam ini merupakan konflik tingkat tinggi karena terjadi pertentangan antar pemimpin, yaitu konflik antar pemimpin penyelenggaraan pendidikan atau ketua yayasan dengan pemimpin pelaksanaan pendidikan atau kepala madrasah. Dan yang ketiga adalah konflik antar pemimpin madrasah dengan guru. Dalam hal ini, hubungan antar pemimpin madrasah dengan seorang guru kadang tidak harmonis karena adanya perbedaan pendapat dalam bermusyawarah ataupun dalam penyelesaian masalah. Hal-hal semacam ini sering terjadi di madrasah-madrasah tentunya. Yang keempat adalah konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua komite atau masalah dana pembayaran operasional madrasah. 샛별 Nah, berikut adalah solusi dari konflik, yaitu untuk mengatasi konflik pribadi atas hendaknya seorang pemimpin mempunyai keprofesionalan untuk membedakan antara kepentingan pribadi dan lembaga. Seorang pemimpin harus mengutamakan
kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi. Dan dalam mengatasi konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua yayasan seperti di atas, diperlukan suatu upaya untuk menyengkron permasalahan. Kedua pihak perlu bertemu, membahas, dan merumuskan jalan keluar dari permasalahan yang ada sehingga cepat suatu memanfaatkan untuk kepentingan bersama. Sekian penjelasan materi yang saya bawakan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.